semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan layanan pratikal pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas atau ada yang mau memimpin doa? Dipersilakan. Boleh Latifah? Baik, sebelum kita mulai komunikasi hari ini, lebih baik berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Latifah telah memimpin doa untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi sebelumnya tadi mata pelajaran apa nih atau udah kosong? Matematika. Matematika. Oh, tadi pelajaran matematika ya? Latifah bilang tadi Latifah stres pelajaran matematika. Ya Bu. Oh, Pusing tadi. Pas banget Latifah, jadi kita akan membahas tentang mengenal dan memahami apa itu perasaan atau emosi. Jadi sebelumnya kepada sekretaris, apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Jadi di sini kita akan laksanakan layanan klasikal yang sudah Ibu katakan tadi. Layanan kita ini tentang mengenal dan mengetahui apa itu emosi. Oke, jadi di sini pertama-tama Ibu akan memaparkan PowerPoint dan nanti Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok dan kalian akan berdiskusi. Nanti Ibu akan memberikan suatu cerita rumpang dan akan memberikan LKPD. Jadi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sebelum mulai kegiatan lain pada hari ini? Oh, tidak ada ya. Jadi langsung saja Ibu akan menanyakan PowerPoint kita tentang emosi. Oke, jadi kita akan membahas tentang cara mengenali dan memahami emosi. Nah, jadi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu emosi? Perasaan Bu. Perasaan, ya benar sekali. Ada lagi Uli tadi mau bilang apa Uli? Sama perasaan juga ya. Oke, selanjutnya. Jadi gimana nih perasaan kalian pada hari ini? Bu. Boleh? Bahagia. Anis bahagia. Ya. Sedih. Nurul sedih. Sedih kenapa Nurul? Ya, itu Bu. Sedih Bu. Sedih. Sedih. Semalam sedih. Jadi ke bawah dari malam hari ini sedih. Oh, jadi Nurul ke bawah suasana dari semalam jadi sedih ya. Iya. Kalau Uli, boleh Uli? Takut. Aku, Uli takut apa ini Uli? Soalnya tadi habis ngirim pesan sama orang yang mengerikan Bu, jadinya masih rasa takut juga tadi. Oh, jadi Uli itu masih merasa takut dari pesan tersebut. Iya. Apa lagi? Boleh Dinda, Dinda gimana nih perasaannya? Aku Bu bahagia. Bahagia. Sama kayak Anis ya, bahagia. Boleh tahu nih bahagianya karena apa? Dinda? Aku bahagianya karena aku bahagia aja Bu. Oke, jadi Dinda bahagia aja ya. Tadi deskripsinya. Boleh Nadia, silakan. Apa Nadia? Sedih kalau orang tua. Oh, Nadia kalau orang tua. Jadi Nadia di sini? Merantau Ibu. Oh, Nadia ngerantau ya. Teman-temannya ada ngerantau juga nggak di sini? Ya. Tahu. Berarti kelas ini banyak ya yang ngerantau? Iya Bu. Ada lagi nggak yang mau ungkapin perasaannya hari ini? Yuk, iya, Latifah. Boleh Latifah, silakan. Bukan matematika tadi, pusing. Oh, Latifah stres ya karena matematika tadi. Kalau teman-temannya gimana nih? Suka matematika atau stres? Matematika. Enggak suka Bu. Oh, rata-rata Suka Bu, tapi pusing aja. oh, iya. Jadi tadi mungkin materinya lebih sulit ya Latifah daripada biasanya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah apa sih emosi itu? Kan tadi Ibu
sudah menanyakan kepada kalian. Jadi emosi itu ada yang menjawabnya itu perasaan. Ada lagi yang ingin menjawab apa itu emosi? Boleh Naya? Emosi itu rasa senang, bahagia, terus juga Benar sekali. Dan Naya sudah tahu emosi itu senang, bahagia, marah, emosi. Oke, jadi selanjutnya. Oke, jadi emosi adalah Ibu akan menjelaskan kembali dan menguatkan kembali apa itu emosi. Jadi emosi ini adalah reaksi perasaan yang muncul dalam diri seseorang ketika menghadapi suatu keadaan, peristiwa, atau pikiran tertentu. Jadi emosi ini melibatkan perubahan dalam tubuh, pikiran, perilaku. Misalnya, kalau jantung berdebar saat takut, yang dialami tadi, nah itu termasuk emosi. Uli tadi kan takut, dari dia tuh mengirim pesan ke temannya, jadi dia tuh merasa takut. Selanjutnya itu kalau tersenyum kan kayak Adinda tadi ya, Adinda tadi kan merasa senang, jadi itu masuk emosi tersenyum, yaitu karena senang. Selanjutnya itu kalau marah, jadi ketika ia marah itu merasa tidak dilakukan adil. Kalian biasanya kalau marah kenapa aja nih? Biasanya? Ya benar sekali. Kalau Dina tadi apa Dina? Oh jadi Dina itu teriak kalau marah ya. Oke, jadi selanjutnya ini, jadi emosi ini dapat bersifat positif seperti bahagia, senang, bangga. Jadi mau ada juga emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti marah, sedih, takut, bahkan kecewa. Jadi emosi ini merupakan bagian alami dari kehidupan manusia yang berfungsi untuk membantu kita memahami situasi, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan orang lain. Oke, selanjutnya macam-macam emosi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu macam-macam emosi. Tadi kan sudah ada penjelasan singkatnya. Ini ada emosi yang senang. Jadi biasanya emosi yang senang ini ada tersenyum. Nah, dia itu bebannya itu terasa ringan dan ingin berbagi cerita biasanya itu. Kalau emosi yang sedih, nah kalau sedih ini biasanya dia ada yang mengungkapkannya itu dengan mata yang berkaca-kaca, raut muka yang murung. Sebenarnya itu ada, oh maaf ya. Jadi sebenarnya itu ada marah. Kalau marah itu wajah yang memerah, suara yang meninggi, dan tangannya itu mengepal. Selanjutnya itu ada takut. Kalau takut biasanya kayak Uli tadi takutnya Uli ya. Kemana Uli perasaannya kalau takut? Tenang. Nah, tidak tenang, jantungnya berdebar. Terus selanjutnya itu ada cemas. Nah, cemas ini itu masa gelisah, tidak bisa fokus, dan biasanya itu banyak yang pikiran itu yang negatif. Kalau selanjutnya itu gugup. Nah, kalau misalnya gugup ini suara yang gemetar, sulit untuk berbicara, bahkan tangannya itu kadang merasa berkeringat. Kalau selanjutnya itu malu. Kalau malu itu wajahnya itu biasanya memerah. Wajah memerah antara marah dan malu ini sangat berbeda. Kalian ada yang sudah mengerti belum membedakan wajah memerah antara marah dan malu? Ya, tahu. Oke, bagus ya, jadi sudah mengerti semua. Jadi kalau selanjutnya ini ada terkejut. Kalau terkejut ini biasanya itu matanya membesar, kaget ya. Kalau bahasa kita, jadi mulutnya terbuka atau tubuhnya itu biasanya itu berhenti sejenak. Kalau selanjutnya ini ada bangga. Bangga itu dia rasa senyum, percaya diri. Nah, kalau yang terakhir ini ada tenang. Tenang itu biasanya dia itu nafasnya itu stabil, pikirannya jernih, dan bersikap santai. Oke, selanjutnya. Nah, kalau menurut kalian apa itu fungsi emosi? Ibu, saya Bu. Boleh, saya Bu. Anissa dulu. Ya, silakan Anissa. Apa fungsi emosi? Jadi fungsi emosi ini untuk mengungkapkan pendapat, mengungkapkan perasaan Ibu.
Oke, jadi menurut Anissa emosi itu untuk mengungkapkan pendapat, mengungkapkan perasaan. Yang lainnya ada lagi? Sama Bu. Sama ya, Anissa. Oke, benar sekali Anissa sudah bisa menjawab. Jadi ada juga ini fungsi emosi, yaitu yang pertama ada bertahan hidup. Jadi maksudnya bertahan hidup, emosi ini dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Jadi dalam hal ini emosi ini dapat memberikan kekuatan manusia itu mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan hidupnya. Misal munculnya perasaan sayang, cinta, marah, cemburu, benci, bahkan membuat manusia ini lebih menikmati dinamika kehidupan bersama orang lain. Selanjutnya yang kedua, emosi ini sebagai pembangkit energi. Jadi dalam kehidupan, emosi ini memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita. Misalnya perasaan kasih sayang dan cinta. Tapi emosi ini pula memberikan dampak negatif yang berdampak pada suramnya kehidupan kita sehari-hari. Seperti kalau kita tuh ada emosi marah dan akan kadang marah tuh bisa kawan sebelahnya itu berdampak juga kepada marah kita tadi. Jadi membuat kawannya itu merasa terganggu. Kadang ada juga yang membuat mereka itu tidak berteman lagi. Selanjutnya ada yang ketiga ini emosi sebagai pembawa pesan. Biasanya emosi ini memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi dan cintai, sehingga mampu melakukan apa sesuai dengan apa yang dirasakan mereka saat itu, baik dalam kondisi bahagia dan ikut bahagia. Kan kita tadi sudah melihat dari teman kita yang bahagia seperti Anis dan Adinda. Jadi teman-teman yang lain mungkin bisa merasakan kebahagiaannya tersebut. Oke, selanjutnya seperti apakah emosi yang stabil menurut kalian yang bisa mengatur maksudnya yang bisa mengatur marah menurut Nadia? Ada lagi? Oleh Latifah. Yang marahnya itu nggak macam-macam dan marah Bu. Oke, jadi menurut Latifah yang marah-marahnya itu dengan kerintaran. Ya boleh Nurul? Kalau menurut Nurul emosi yang stabil itu kalau emosi kan banyak Bu ya. Nah, kalau emosi yang stabil itu Bu, misalnya dia tuh tahu tempat gitu. Jadi kalau misalnya dia marah, dia lagi marah, tapi kalau misalnya di depan umum kan nggak mungkin dia marah. Nah, jadi kan dikendalikan gitu. Tapi kalau selebihnya seperti kalau sedih juga sebenarnya nggak boleh terlalu di depan umum ya Bu ya. Tapi kalau misalnya emang nggak tahan itu kan kita bolehkan. Cuman kalau terlalu di depan umum pastinya kita malu gitu. Oke, iya benar. Jadi menurut Nurul itu emosinya itu bisa tahu tempat, bisa dikendalikan di mana tempatnya yang berada. Oke, ada lagi? Ica, boleh silakan Ica. Kalau Ibu psikotes katanya, jadi menurut Ica itu emosi yang stabil itu orang yang bisa menangani dirinya dari situasi emosi itu. Nah, dan dia yang menjauhi dari emosi itu, dia berusaha untuk menjauhi dari yang buat dia emosi. Oke, jadi menurut Ica itu bisa menenangkan dirinya. Oke, sebenarnya kita cukupkan dahulu ya, masih banyak pertanyaan lainnya. Selanjutnya, nah jadi ciri-ciri emosi stabil ini tidak berlebihan dalam merespon keadaan. Jika gembira, ia meluapkan kegembiraan dengan yang bercanda berlebihan. Yang kedua, jika ia mengalami kesedihan atau kegagalan, tidak meraung atau melebihkan yang berkepanjangan. Kata Nurul tadi bisa juga menyesuaikan tempatnya ya. Selanjutnya yang ketiga, jika marah itu bisa mengendalikan diri sehingga tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya maupun orang lain. Nah ini sih yang menurut penjelasan Nurul tadi. Nah selanjutnya yang keempat, itu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain maupun keadaan. Jadi kita itu dapat mengatur emosi kita dari diri kita, jangan terkendali dari keadaan orang di sekitar kita. Selanjutnya yang kelima, jika mengalami masalah, tetap optimis dan percaya bahwa Allah itu akan menolong masalah kita. Sebelumnya di sini kita muslim semua, jadi percaya akan Allah ya. Oke, selanjutnya menurut kalian,
Bagaimana cara kalian mengendalikan emosi? Boleh Latifah? Dengan mengungkapkannya secara tidak terlalu Bu. Jadi harus misalnya kalau sedih ya udah nangis aja gitu, jangan terlalu korban, terlalu bengang, terlalu sedihnya. Oke Bu. Oke, bagus sekali Latifah. Boleh siapa lagi? Gina ya yang belum berbicara. Boleh Gina? Bagian dulu. Caranya mengendalikan emosi saja. Oh, jadi Gina. sendiri. Oh iya iya, jadi Gina diam saja ya untuk cara mengendalikan emosinya. Boleh siapa lagi? Boleh Ica. Nanti Bu yang di sini. Ya nanti ya, Ica dulu. Cara Ica mengendalikan emosi itu dengan seperti solusi yang tadi Bu, menenangkan diri Ica dulu, dan Ica mengambil kayak tarik nafas, buang, terus Ica ngelakuin juga hal Ica sebelum ngelakuin mengendalikan emosi itu tuh sebelum bertindak dia Ica ngambil diri ke depannya gimana gitu. Oke, sudah bagus sekali ya cara Ica untuk mengendalikan emosinya. Oke, sebelah sini satu orang aja dulu ya. Siapa ya? Nadia, boleh Nadia. Sini dulu. Kalau Nadia sendiri kan biasanya kalau emosi itu marah ya. Nah biar marah tidak kalau biasa tidak kalau biasa marah Nadia itu milih buat menghindar dulu sama Oh, jadi cara Nadia untuk mengendalikan emosi itu menghindar dulu dari orang yang membuat Nadia kenal emosi. Ya. Oke, jadi tentunya cara mengendalikan emosi setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi di sini ada cara menurut Ibu untuk mengendalikan emosi. Ada caranya mengingat Allah atau mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya dengan bertindak berdasarkan akal sehat. Jadi kita itu bertindak sewajarnya saja. Selanjutnya berpikir positif dan relaksasi pernapasan. Selanjutnya juga dengan bisa memanfaatkan kesalahan dari orang lain tersebut. Selanjutnya dengan hindari situasi pemicu emosi yang berlebihan. Selanjutnya dengan introspeksi diri dan belajar dari pengalaman terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Oke, ini jadi sudah menghujung ya. Ada tips dari suatu analisa media ningrum. Jadi oke, baiknya kita tayangkan videonya aja ya. Begini tips cara untuk mengendalikan emosinya. iya dan emosinya susah untuk bisa dikendalikan. Pertama, kalau aku lagi emosi atau ada sesuatu energi yang bikin aku drain gitu ya, aku tahu gitu ya, emosional energiku lagi nggak bagus, aku lagi ada di situasi sulit, aku belajarin lagi apa yang begitu kesel, mana yang bisa aku kendaliin, mana yang nggak bisa aku kendaliin. Terus kemudian kita reframe lagi, kira-kira situasi sulit ini aku bisa belajar apa, ini banyak. Step back, ambil nafas, emosinya apa dilihat, dingin dulu, dikasih nama, habis itu pilih perilakunya. Perilaku ini nggak harus sesuai emosi, emosinya menjadi negatif, perilaku nggak harus. That's why teman-teman kalau kita ngerasa kok perilaku kita negatif itu bisa jadi 4 sumber dimensi energi tadi lagi ada yang kurang di-recharge nih, physical, emosional, mental, atau spiritual. Oke, jadi itu tadi tips menurut Bibia Ningrum cara untuk mengendalikan emosinya. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan selanjutnya, ada kalian yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Oke, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi yang ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Nanti kalian akan berdiskusi tentang cerita lupa. Ada yang tahu tidak apa itu cerita lupa? Tidak. Nah, benar sekali Nurul. Jadi cerita lupa itu adalah cerita yang tidak lengkap. Nanti Ibu akan membagikan cerita yang tidak lengkap ini. Kalian dapat mengisi apa saja emosi yang ada dan nanti
ibu akan bagikan kartunya. Nanti dipresentasikan perwakilan dari kelompok, ada 2 orang. Yang satu membaca ceritanya, yang satu menampilkan emosi yang yang menggambarkan di sini. Jadi cerita dari hasil diskusi kali ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Ini sesuai yang menggambarkan dari emosi dari kalian. Oke. Ini kelompok 1. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 1. Dan ini kartunya. Jadi boleh diskusi nanti ke belakang. Sama. Oke, jadi kalian dapat berdiskusi tentang apa? Kalian dapat berdiskusi dari cerita rumah tersebut. Sebelumnya kita akan melakukan tepuk ekspresi dulu, mau tidak? Mau. Oke, jadi ini ya. Nah, jadi tepuk ekspresi. Tepuk ekspresi ini kalau misalnya tepuk ekspresi 3 kali dan aku marah, tepuk dulu baru kalian gambarkan ekspresi kalian marah bagaimana. Terus aku sedih, tepuk dulu baru kalian gambarkan ekspresi sedih itu bagaimana. Selanjutnya itu aku kaget, baru kalian gambarkan ekspresi kaget itu bagaimana. Selanjutnya aku bahagia, baru kalian gambarkan ekspresi bahagia itu bagaimana. Boleh kita mulai untuk tepuk ekspresinya? Ibu mau bertanya dulu. Boleh nih? Iya, dari yang bertes ini nanti disesuaikan emosinya. Ini dulu ya. Oke. Tepuk ekspresi. Aku marah. Aku dulu baru. Satu, bisa kita mulai? 1, 2, 3. Tepuk ekspresi. Aku marah. Aku sedih. Ekspresi dulu kan? Iya, kan itu tadi tepuk. Maaf ya, salah ya. Kita ulangi semuanya. Tepuk ekspresi. Aku marah. Lanjut, aku sedih. Ekspresi kan. Terus selanjutnya aku kaget. Selanjutnya aku bahagia. Wah, oke, terima kasih banyak. Kita lanjutkan ya untuk berdiskusinya. Oke, nanti kalau ada yang sudah selesai boleh bilang ya. Ya Bu.
Belum Ibu. Oh, sudah Bu. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 itu bagi kemana? Kelompok 1? Belum. Proses. Memang ditunggu ya kelompok 1. Kelompok 1 ceritanya tentang apa kelompok 1? Hari penuh rasa. Hari yang penuh rasa. Kelompok 2 rahasia dalam kota kecil ya? Ya. Boleh nih sembari menunggu kelompok 1 masih menyelesaikan. Kelompok 2 boleh dipersilakan maju 2 orang. Oke, boleh silakan Nadia sampai dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Nadia, kakak saya Nurul. Kami keluarga yang dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil LKPD kami, yaitu rahasia dalam kotak kecil. Siang itu, Naya menemukan sebuah kotak kecil di meja belajarnya. Kotak itu dibungkus pita biru dan membuatnya merasa senang. Kartunya itu Nurul sama kartunya juga. Senang. Ia membuka perlahan, tetapi ketika melihat isinya, ia justru merasa terkejut. Iya benar Nurul, kartunya juga ditunjukkan. Karena tidak menyangka apa yang ada di dalamnya, di dalam kotak itu terdapat surat pendek dari sahabatnya Reno yang selama beberapa hari terakhir tampak sedih. Dalam surat itu, Reno menuliskan bahwa ia sedang menghadapi masalah keluarga dan merasa sangat cemas. Naya membaca surat itu dengan hati yang gugup. Iya, iya benar sekali Ibu Nurul. Ia sadar bahwa selama ini Reno mencoba tersenyum meski sedang menyimpan banyak hal. Ia pun segera mengirim pesan kepada Reno berharap bisa membuat sahabatnya merasa lebih tenang. Oke, beri aplaus kepada Oke, kelompok 2 tadi sudah menceritakan tentang rahasia dalam kotak kecil. Selanjutnya kelompok 1 apakah sudah siap? Belum. Bentar lagi. Satu lagi. Oke, ditunggu ya kelompok 1. Iya, Bu. Selain dari kelompok 1 tadi, ada nggak tanggapan lain dari kelompok 1 juga sih? Atau kelompok 2-nya tanggapan lain tentang rahasia kotak kecil ini? Nggak ada ya? Ada cukup.
Oke, kelompok 1 sudah siap? Siap, siap. Ya, boleh kelompok 1 silakan. Jadi judul Ya, langsung saja. Jadi judul ceritanya Hari yang Penuh Rasa. Ceritanya pagi itu kakak berangkat ke sekolah dengan perasaan yang senang. Ia sebenarnya sudah bangun lebih awal, tetapi kejadian tadi di rumah membuat hatinya terasa sedih. Sesampainya di kelas, teman-temannya menyambut dengan riang, namun Raka hanya tersenyum kecil. Guru menyadari ekspresi Raka yang tampak takut dan memintanya tetap mengikuti pelajaran dengan tenang. Saat jam istirahat, Raka duduk sendirian di sudut kantin. Ketika Dinda menghampiri dan menanyakan kabarnya, Raka berkata bahwa ia merasa marah. Setelah bertengkar kecil dengan adiknya, Dinda mendengarkan dengan sabar dan memberikan dukungan. Perlahan Raka mulai merasa lebih bangga. Ia menyadari bahwa berbagi cerita bisa membantu meredakan emosi yang sejak pagi ia pendam. Ketika bel sekolah berbunyi, Raka kembali ke kelas dengan wajah yang lebih tenang, siap menjalani sisa hari dengan lebih baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang telah mengisi dari cerita lengkapnya. Kita mau kembali tetap sesuaikan dengan kelompoknya. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Itu kan tadi cerita Rumpang dan jadi itu tentang kali itu belajar di sana juga mempelajari tentang emosi. Jadi ini Ibu akan bertanya kepada kalian emosi yang kalian rasakan pada saat ini bagaimana? Oke, ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 1. Boleh diisi, nanti perwakilan satu orang saja per kelompok. Oke, ini Ibu akan kan ada emosi, Ibu akan membagikan kartunya. Oh, kan ada satu itu. Jadi setiap orang itu ada lagi nanti mengungkapkan kelompoknya yang mempresentasikan. Kalian menggambarkan apa saja emosi yang dibuat. Ya, ini Ibu. Ya. Kasih Ibu. Ibu makasih. Kalau tidak ada emosi yang di sini, Ibu. Tuh. Nadia, Bu. Lihat ya. Lihat kesedihan kamu. Balik. Apa banyak ini? Nah, nanti kalau misalnya sudah kan tadi sama yang ngomong tadi nanti gantian aja sama temannya ya nih. Tadi nanti boleh diperhatikan anak-anak. Nanti kalau ada salah satu temannya mempresentasikan, ini kan sebutkan emosi yang kalian alami pada saat ini. Kalian boleh menunjukkan kartunya dan teman-temannya yang mempresentasikan tadi boleh disebutkan teman-temannya yang duduk di kursi boleh ditunjukkan kartunya. Sudah mengerti? Mengerti. Oke. Ibu tunggu ya. Sudah Bu. Kelompok 2 sudah Ibu, mau presentasi sekarang boleh. Kelompok 2 sudah ya. Kelompok 1 gimana kelompok 1? Proses. Sebentar ya kelompok 2 dan kelompok 1.
satu orang aja kan ya ibu ya kan? Iya, yang duduk di kursi nanti bisa diekspresikan kakunya melalui kaku emosinya. Yang disebutkan tadi hanya nomor 1 ya Bu. Nomor 2 itu kesepakatan bersama sampai 4. Iya, boleh. Kalau misalnya nomor 2-nya mau mengekspresikan, bisa bersama-sama saja mengungkapkan apa emosi yang kalian sepakati. Baik. Cara mengatasinya sendiri ya Bu. Di sama-sama. Iya, sama-sama. Untuk nomor 3 dan 4 itu sama-sama menurut kelompok kalian saja. Oke, kelompok 1 sudah belum? Boleh nih kelompok keluar presentasikan terlebih dahulu. Siap dulu. Oke, ini LKPD dari kelompok 2. Anggotanya itu ada Uli, Dinda, Berlin, Nadia, dan Antina. Jadi kelasnya kelas ini udah hari ini. Sebutkan emosi yang kalian alami saat ini. Sebentar. Boleh Uli apa nih? Emosi hari ini. Gugup. Terus Dinda? Sedih. Kalau kalian? Tenang. Ya, kalau Nadia? Senang. Kalau Adina? Marah. Oke, jadi bermacam-macam. Oh iya dulu, apa dulu emosi Kalau tadi? Nurul sedih. Terus sedih. Ya. Alasannya Ya, boleh. Alasannya Uli karena besok dia mau presentasi Bu. Karena gugup. Kalau Dinda juga takut dia karena dia mau presentasi juga. Kalau Berlin tenang karena dia lagi nggak ada hal apa yang membuat dia Dia pikirkan. Ya, yang dia pikirkan. Terus Nadia senang Bu karena Nadia suka gangguin Argina dan akhirnya emosi Argina marah. Oh, jadi yang kesinambungan ya. Terus sekarang kelompok ini bermacam-macam emosi. Juga ya. Ya, dilanjutkan dulu. Yang kedua, emosi apa yang sering kalian alami di sekolah? Angkat guys. Emosi yang sering kalian alami di sekolah. Uli senang, Argina marah. Apa lagi ya Dinda ya? Dinda bangga. Berlin senang. Iya senang. Terus Nadia malu. Nadia malu. Kalau Nurul? Kalau Nurul kalau di sekolah cemas. Nurul cemas ya. Jadi yang suka lagi Nurul. Oke, yang ketiga, bagaimana cara kalian mengatasi emosi tersebut? Nah, kalau misalnya ya kita ambil contoh satu. Ya. Misalnya kalau tadi kalau senang perlu di atas enggak ya? Iya, kalau misalkan perasaan itu tidak bisa menularkan Bagian orang lain. Iya. Nah, kalau ini Bu, kalau misalnya seperti kalau Nurul cemas Bu. Iya. Kalau cara mengatasinya itu yang pasti kan Nurul cemas karena mau presentasi ya Bu. Pastinya belajar sebelum Nurul presentasi. Terus strategi apa yang ingin kamu coba untuk mengelola emosimu dengan baik? Cara mengelola strategi dengan baik. Menenangkan diri Bu dengan inhale. Nafas, mau nafas. Oke, teman-teman semuanya. Oke, kelompok 1 boleh maju. Baik Bu, jadi saya dari perwakilan dari kelompok 1 ini memaparkan hasil presentasi kelompok kami Bu. Jadi yang pertama sebutkan emosi yang
yang kalian alami pada saat ini. Kalau Gina dia lagi senang Bu. Boleh diangkat semuanya emosinya. Gina aja ya Bu. Gina aja Bu. Semuanya juga diangkat. Kan beda-beda Kalau semua. Gina dia senang. Alasannya itu karena dia tadi sudah makan dan kenyang Bu. Jadi moodnya bertambah. Bagus sekali Gina. Kemudian kalau Latifa dia tenang Bu. Alasannya karena tugasnya udah selesai semua Bu. Wah, Gina yang makan. Terus ketiga itu ada Juwita Bu. Ekspresi Juwita tuh sekarang tuh perasaannya cemas Bu karena pikiran juga sudah selesai padahal sudah sudah termulai. Oke, jadi kita merasa cemas ya. Dan selanjutnya Selanjutnya itu ada Mas Anis, itu dia merasa sedih. Alasannya karena lapar sama adik Bu. oh ini selalu sama ibu ya. Kenapa tidak makan tadi baru dengan Gina nih? Tidak sempat Bu. Oh, baik tidak sempat ya nanti selesai ini boleh silakan makan ya Anis. Ya, Nah, boleh lanjut. selanjutnya itu Inaya Bu, dia senang karena nanti dia dapat uang saku banyak hari ini. Wah, senang sekali Naya. Dan terakhir itu ada Ica, itu dia gugup Bu karena dia karena besok dia presentasi Bu pada Oh, jadwal. jadi sama ya kayak ada di kelompok sebelah tadi. Iya betul. Kalau Kerin apa nih? Bahagia Bu karena tugasnya susah semua. Nah, bagus ya Kerin. Boleh lanjut Kerin. Terus soal nomor 2 itu emosi apa yang sering kalian alami di sekolah. Jadi secara keseluruhan itu kami sering senang Bu karena bertemu teman sekolah. Oke, bagus sekali ya. Terus pertanyaan ketiga itu bagaimana cara kalian dapat mengetahui emosi tersebut? Jadi dengan cara cerita dengan teman-teman yang sudah dipercaya Bu. Dan pertanyaan terakhir itu strategi baru yang ingin kamu coba untuk mengelola emosi dengan baik itu dengan senyum, kemudian juga dengan memberikan ucapan terima kasih sama teman atau orang lain. Tapi itu cukup sekian. Oke, pertanyaannya untuk Kerin. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah menyelesaikan cerita Rupang dan sudah mengisi LKPD-nya. Jadi, Ibu akan membagikan lembar evaluasi nanti dipukul saja. Oke, kalau dibagikan nanti dikumpulkan saja ya kalau ada evaluasi. Boleh dibagikan kita. Oke, lembar evaluasinya boleh dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau belum selesai boleh dikumpulkan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas mengasihkan ke ibu di ruangan BK. Jadi dari kegiatan kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan ada yang bisa menyimpulkan? Ya Bu. Boleh Adinda, silakan Adinda. Jadi yang dapat saya simpulkan hari ini itu Bu, emosi itu adalah reaksi perasaan yang muncul secara alami dari dalam diri seseorang sebagai respon terhadap kejadian Bu, pengalaman atau pikiran tertentu. Jadi emosi itu mempengaruhi cara seorang berpikir, merasakan dan bertindak Bu, serta menimbulkan perubahan baik secara fisik maupun perilaku. Emosi juga dapat bersifat positif atau juga bersifat negatif Bu, dan biasanya berlangsung dalam waktu singkat namun dapat mempengaruhi keputusan, hubungan sosial dan kesejahteraan seseorang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kita hari ini. Bagus, terima kasih kepada Adinda sudah bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan kita hari ini. Jadi anak-anak sekalian, bagaimana nih perasaannya ketika telah selesai mengetahui tentang materi tentang emosi ini? Mendapatkan tips mengendalikan emosi. Oke, bagus sekali, seru. Semuanya merasa senang ya. Jadi mungkin kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan jadwalkan kembali atau sesuai jadwal guru BK-nya. Nanti tadi kan kita awali dengan doa. Jadi ada yang ingin memimpin doa atau ketua kelas yang memimpin doa? Mulai dulu, silakan. Baik, izin ya Ibu dan teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, doa selesai. Baik, terima kasih kepada Nurul telah bersedia untuk memimpin doa. Terima kasih juga kepada anak-anak sekalian sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan hari ini.
Ibu cukupkan kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam